Saya ulangi lagi ya, karena ini direkam. Jadi materi hari ini adalah kita akan melihat apa-apa yang harus diperhatikan terkait tentang korelasi dan regresi. Jadi tujuan dari mata kuliah pertemuan kita hari ini adalah kita dapat menghitung residual, residual dari garis regresi yang telah kita buat. Terus kita dapat menggunakan plot antara residual dan explanatory variable untuk menilai apakah garis regresi kita itu sudah pas. Selanjutnya kita dapat mengidentifikasi outlier atau pencilan dan nilai-nilai yang berpengaruh, dengan menilai dengan melihat scatter plot dan residual plot. Selanjutnya kita bisa mengidentifikasi lurking variable. Lurking variable itu variabel yang kira-kira dapat mempengaruhi interpretasi kita, pemahaman kita terhadap hubungan antara dua variabel. Yang selanjutnya adalah kita akan menjelaskan perbedaan antara asosiasi dan causality ketika kita menginterpretasikan, memaknai hubungan antar dua variabel. Oke. Sebelum masuk ke materi, jadi korelasi, regresi yang kita pelajari sebelumnya itu adalah tool statistik yang paling sering digunakan. Jadi korelasi dan regresi itu digunakan untuk mengelaborate hubungan antar banyak variabel, lebih dari satu variabel. Jadi di beberapa situasi kita tidak dapat memaknai, tidak bisa mendapatkan esensi dari scatter plot yang kita lihat. Jadi kita butuh sesuatu, butuh alat lain untuk menghandle kekurangan tersebut. Jadi ada beberapa. Jadi setelah kita belajar korelasi regresi saja itu ternyata tidak cukup untuk kita memahami suatu data, itu hubungan antara dua data tadi. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana memaknainya itu. Oke. Yang pertama adalah kita akan menggunakan residual. Jadi kalau kita menggunakan statistik tool, biasanya keluar residual ini hasilnya. Jadi kita tidak minta, kadang-kadang keluar dia. Nah, sekarang apa residual itu? Jadi residual itu adalah selisih antara nilai aslinya, observed value, jadi nilai yang di data kita itu, dengan nilai hasil prediksi dari garis regresi. Jadi sebagaimana kita ketahui kemarin, kemarin kita sudah tahu kan ada observed value. Observed value itu nilai yang ini ya, nilai data kita, dan predicted value. Predicted value itu adalah nilai yang dihitung dari garis regresinya. Jadi kemarin ada persamaan Y sama dengan MX plus C kan. Nah, ini persamaan ini hasil persamaan ini kita hitung menggunakan least square regression kemarin. Ya, kita dapat dari least. Nah, dari hasil persamaannya akan menghasilkan predicted value. Nah, terus ada observed value. Observed value ini nilai aslinya ya, nilai yang kita hitung. Ya, yang kita dapat dari hasil pengamatan. Nah, nilai ini, nilai predicted, nilai observed, nilai hasil pengamatan dengan nilai yang dipredicted yang dihitung dengan menggunakan persamaan regresi ini, itu disebut dengan residual. Jadi untuk satu titik ada satu residual. Ya, satu titik itu ada residual. Jadi kalau 200 titik berarti ada 100 titik berarti ada 100 residual. Di mana rata-rata residual itu nilainya adalah 0.
Jadi selalu 0. Jadi kalau kita hitung min-nya, nilainya selalu 0. Di residual itu kita hitung hasilnya pasti 0. Jadi dengan kita mengeksaminasi residual ini dapat membantu kita dalam menilai bagaimana garis regresi tadi menjelaskan data tersebut. Jadi kalau residual semakin kecil, semakin dekat lengket ke residual, semakin kecil nilai residualnya, maka kita bisa menilai bahwa ada hubungan, ada hubungnya. Garis ini fit terhadap datanya maksudnya. Jadi garis itu fit terhadap datanya, pas untuk datanya. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa residual dari persamaan regresi yang dihitung dengan menggunakan least square regression itu mempunyai spesial propertinya spesial. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa minnya rata-ratanya. Jadi kalau kita hitung rata-ratanya itu hasilnya adalah 0 hasilnya. Oke. Coba kita lihat gambar dulu ya. Mungkin kalau lihat gambar baru ngerti biasanya. Oke, sekarang ini ada residual plot. Tadi residual ya. Nah, sekarang residual plot. Residual plot. Jadi kalau kita menggambar scatter plot biasanya kan itu antara variabel yang explanatory sama yang respon kan. Jadi yang X-nya explanatory, yang Y-nya ini, yang vertikal ini adalah responnya. Nah, kalau kita menggunakan residual plot, yang ke atas ini, yang arah subuh Y-nya itu adalah residualnya. Hasil selisihnya tadi, berapa nilai selisihnya. Terus yang di bawah ini adalah variabel explanatory-nya. Oke. Jadi sebuah residual plot itu harus tengah-tengahnya itu 0 ya. Jadi di tengahnya ini harus 0. Jadi garisnya itu 0, garis residualnya. Kita lihat contohnya di sini. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh sebuah garis regresi dan residual plot. Ini grafik regresinya. Jadi dari sekian data ini didapatlah garis regresi setelah dihitung pakai least square regression. Anggita, mati dulu ini mic-nya Anggita. Jadi dari grafik ini dari data-data ini kita bisa menghitung, kita bisa membuat persamaan garisnya. Jadi seperti yang kita lakukan kemarin. Jadi menggunakan least square regression didapatlah sebuah persamaan garis. Jadi ini negatif ya, hubungannya negatif. Nah, dari gambar ini, dari data ini kan sebuah persamaan ini. Ini Y sama dengan C, garisnya ini. Nah, dihitung, ini kan satu titik nih, observe value nih, ini observe value. Oke, nah sekarang berapa jaraknya antara observe value, nah jarak di sini, ini jarak di sini. Nah ini yang disebut dengan residual. Kalau di bawah garis dia minus, kalau di atas garis dia positif. Nah, jaraknya ini. Ini residual, ini selisihnya kan. Nah, ini. Nah, sehingga kalau kita gambar lagi dalam sebuah plot, masing-masing titik, maka didapatlah gambar residual plotnya seperti ini. Nah, perhatikan gambar residual plotnya, garisnya selalu di garis 0 ya. Garisnya. Jadi yang ini di bawah garis. Jadi sebenarnya seperti kita meluruskan gambar dari grafik regresi ini. Dari plot regresi ini. Ini gambar residual plot. Ya. Bisa dipahami ya? Gampang ya. Oke, paham nggak? Paham, Pak. Oke, paham. Lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Ini ada kasus lain, ada contoh lain. Ini sama. Jadi ini gambar regresinya, regresi plotnya, regression plotnya, dan ini adalah residual plotnya.
Jadi kalau kita lihat di sini data ini, di sini ada kalau kalian baca di bukunya itu, ada perbedaan tren residual plotnya. Jadi untuk penggunaan internet, jadi semakin ini kan tingkat kelahiran, jadi antara hubungan tingkat penggunaan internet dan tingkat kelahiran. Gambar regresinya seperti ini, line regresinya. Sedangkan kalau kita lihat residual plotnya, di sini ada tren bahwa semakin banyak orangnya, oke, residualnya dia arahnya positif. Perhatikan di sini. Nah, ini arahnya positif. Kalau pas masih di jumlah pengguna internet sedikit, residualnya nyampur, malah lebih banyak nyampur lah ya, positif negatif. Tapi pas sudah lewat di 70000 orang, maka residual plotnya semakin arahnya itu ke arah positif residualnya. Nah, sekarang dari residual yield kita bisa melihat outlier dan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap pembentukan garis persamaan garis regresinya. Oke. Jadi kita bisa lihat dengan residual plot kita bisa melihat outlier dan nilai observasi yang berpengaruh. Jadi kalau kita hapus satu nilai tersebut, dia akan berpengaruh besar terhadap perubahan garis regresinya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di sini ada ini kasusnya kadar gula darah di dalam tubuh kita ya. Jadi ada satu variabel HbA1c dalam persen dan ada fasting plasma glukosa dalam miligram DL ya. Terus di sini setelah dihitung persamaan garisnya, persamaan garis regresinya, jadilah garisnya seperti ini. Jadi ada dua titik yang kita amati di sini. Yang pertama adalah titik 15, subjek 15 ini. Subjek 15, terus ada subjek 18. Jadi kalau kita lihat di sini jauh, yang ini jauh ya, jauh dari seluruh titik. Nah, sekarang kita gambarkan ke dalam residual plot. Nah, dari residual plot ini kita bisa lihat bahwa subjek 15 ini subjek 15 ini residualnya terlalu besar. Paling tinggi residualnya. Positif dan paling besar jaraknya. Perhatikan di sini, jaraknya paling jauh. Sedangkan subjek 18 dia jauh dari kumpulan titiknya. Jadi dari X-nya dia jauh sendiri, beda sendiri. Sedangkan subjek 15 dia paling jauh dari garis regresi. Nah, ini adalah yang disebut dengan outlier tadi, outlier. Jadi kedua observed value ini, jadi observed value itu nilai persatuannya. Nah, perhatikan di sini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita gambarkan di sini ke dalam sebuah garis regresi, misalnya kalau subjek 15 kita delete, kita hapus dari data tersebut. Ya. Kalau kita hapus dari data tersebut, maka garis regresinya akan turun ke bawah di sini. Sedangkan kalau kita delete subjek 18 dia akan naik sedikit di sini. Jadi perhatikan di sini ini dua titik yang kalau kita kalau kita omit dari data kita, kalau kita hapus dari data kita, maka dia akan berpengaruh kepada bentuk dari garis regresinya. Oke, jadi ini nilai residualnya besar, sedangkan yang 15, sedangkan yang B ini bukan residualnya besar, tapi nilai X-nya, HbA1-nya dia yang melenceng sendiri, jauh dari kumpulannya. Nah, sekarang ada yang namanya lurking variable. Ya, di sini kita harus waspada dengan lurking variable. Jadi lurking variable itu contohnya seperti ini ya, lurking variable. Nanti saya jelaskan sedikit. Jadi
Saya jelaskan dulu tentang kendala-kendala, keterbatasan dari korelasi dan regresi. Jadi korelasi ini hanya dapat mengukur asosiasi yang linier. Jadi dia fitting ke garis regresi itu pada saat polanya linier. Jadi terpaksa kita harus selalu harus kita plot dulu datanya ya. Jadi sebelum kita hitung, jadi kita harus plot dulu untuk memastikan dia linier atau tidaknya. Terus kemarin yang extrapolation ya, kemarin sudah kita jelaskan extrapolation. Jadi kalau extrapolation biasanya hasilnya unreliable hasilnya, hasil prediksinya, hasil perhitungannya nanti, perhitungan prediksinya ya. Terus korelasi dan least square regression tidak resisten. Jadi lagi-lagi terpaksa kita harus memerhatikan gambarnya dulu. Jadi plot dulu data kita, terus kita lihat poin-poin yang berpengaruh. Oke. Yang tadi. Hubungan antar dua variabel itu dapat dipahami hanya pada saat kita mengambil satu variabel ya. Nah, lurking variable. Jadi di sini timbul masalah, ada yang namanya lurking variable. Jadi lurking variable itu bisa membuat regresi kita menjadi misleading, jadi salah memaknainya. Jadi sepertinya benar, tapi ternyata hasilnya salah. Kita lihat contohnya di sini, ada satu contoh di sini. Nah, di sini ada contoh, kita jelas dulu lurking variable ya. Jadi apa itu lurking variable? Lurking variable adalah variable that dia berada, jadi variabel yang berada antara respon variabel dengan explanatory variabel. Jadi lurking variabel ini dia akan mempengaruhi hubungan antar dua variabel tadi. Jadi variabel yang respon sama explanatory. Jadi asosiasi antar variabel explanatory dan respon variabel antara X dan Y kadang-kadang terlihat seperti sangat erat hubungannya, sangat jelas. Kadang-kadang ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya saja, biar lebih mudah dipahami. Jadi di sini ada kasus ada dua variabel ya, explanatory-nya electricity. Electricity ini biaya langganan listriknya per bulan. Terus ada biaya langganan gas per bulan. Jadi kalau kita lihat dari data ini terbentuklah satu garis regresi yang menyatakan bahwa semakin, kalau kita lihat di sini hubungannya negatif ya, semakin besar biaya listriknya, semakin kecil biaya gasnya, atau ya semakin besar biaya listriknya, biaya per bulan listrik satu rumah itu, maka akan semakin rendah dia menggunakan gasnya. Tapi ternyata setelah kita lihat dari faktanya, dari kasusnya, bahwa ini terjadi pada musim yang berbeda. Jadi musim berbeda. Jadi pada saat musim panas, masyarakat ini di luar negeri ya. Jadi masyarakat akan menghangatkan rumahnya. Tapi menghangatnya itu pasti menggunakan gas. Jadi di sana menggunakan gas. Jadi otomatis pada saat musim dingin tagihan gasnya itu akan meningkat. Terbalik dengan pada saat musim panas. Pada saat musim panas, masyarakat di sana akan menggunakan pendingin, di mana pendingin tersebut menggunakan listrik, bukan gas. Maka penggunaan gas akan menurun, dan tapi tagihan listriknya menjadi meningkat. Nah, kita lihat di sini ada lurking variable di situ. Lurking variabelnya apa coba? Sudah saya jelaskan tadi. Apa lurking variabelnya? Apa lurking variable? Ada yang bisa jawab? Dari apa yang sudah saya ceritakan tadi.
Jadi variabel yang berada di antara dua ini, jadi mengintai yang mempengaruhi hasil dari asosiasinya tadi, asosiasi dua variabel tadi. Apa kira-kira lurking variabel dari kasus ini? Halo? Apa? Musim kali, Pak. Apa? Musim, ya benar. Tangkep utama. Opal nama kan. Masya Allah. Musim, Pak. Iya, oke, benar musim. Jadi ada variabel namanya musim yang menjadi lurking variabel dalam kasus ini. Oke, jadi banyak lagi caution yang lain yang ada di kasus korelasi dan regresi ini. Jadi nanti lihat saja di bukunya, pahami. Apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan hari ini? Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa kita dapat mengeksamine kesesuaian ya, garis regresi itu dengan menggambar residual plotnya, di mana residual plot itu adalah selisih antara observed value dan predicted value. Terus tadi ada yang ini ya, influential observation, nilai yang berpengaruh. Jadi nilai yang berpengaruh terhadap sangat mempengaruhi, yang besar pengaruhnya terhadap pembentukan garis regresinya. Jadi harus kita amati. Jadi nilai influential tadi, nilai mempengaruhi tadi kadang-kadang sering kali adalah outlier di variabel explanatory-nya, di bagian X-nya, sumbu X-nya. Oke, terus kita harus hati-hati dengan pemahaman kita, menginterpretasi korelasi dan regresinya. Jadi harus kita lihat dulu. Untuk memastikannya data yang harus kita plot dulu. Terus kita detect outlier-nya dan nilai-nilai yang berpengaruh tadi. Nah, tadi lurking variable itu dapat membantu kita dalam memahami hubungan antara explanatory dan response variable. Kalau kita tidak paham, jadi memahami korelasi dan regresinya itu bisa misleading. Jika kita mengignore terhadap variabel lurking yang lumayan berpengaruh tadi. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Kira-kira ada pertanyaan ini ya. Assignment ya, jangan lupa exercise 294-21114 ya. Kumpulnya hari Senin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas itu sebenarnya jelas ya, tugas itu detail kalau dikerjakan. Tapi kalau hanya ngopi dari buku solusinya, nggak dapat. Jadi setelah chapter 2 ini selesai langsung ujian tengah semester gitu. Kasus ya, kasus. Nggak ada di buku, saya buat sendiri itu. Kalau yang tugas exercise ini kan ada di buku semua. Ada di solution booknya. Oke. Ada pertanyaan? Berarti UTS-nya, Pak? UTS-nya minggu depan. Lihatlah nanti, saya kan ada satu subchapter lagi itu di mungkin kita selesaikan dalam minggu-minggu ini. Saya coba dulu nanti kalau cukup waktunya nanti saya kasih materinya, terus minggu depan bisa langsung ujian tengah semester. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Silakan. Sri. Sri. Oke, mungkin pertanyaan lewat WA saja ya. Karena waktunya sudah mau habis ini. Oke. Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Silakan. Baik Pak. Ya, silakan. Halo, oke, via WA saja kalau susah ya. Iya Pak, nanti saya tanya di WA. Oke. Makasih Pak. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita bahas di grup untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.